Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita menunaikan salah satu dari fondasi agama Islam, yaitu menunaikan ibadah salat dengan cara berjamaah. Ketahuilah bahwasanya salat adalah ibadah yang sangat agung. Salat, kata para ulama, adalah min khairi a'malikum, ya, sebaik-baik utama, sebaik-baik amalan kalian. Ya, sebaik-baik amalan kalian adalah salat, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kita itu adalah salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu perkara yang paling pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat, apabila salatnya itu bagus, maka salaha lahu sa'iru amalihi, maka seluruh amalannya itu akan menjadi bagus. Namun sebaliknya, wa in fasadat, kalau salatnya ini rusak, ya, dan salat rusak ini banyak. Rusak dari sisi waktu, ya. Banyak orang melalaikan waktu salat, sengaja mengulur-ulur waktu salat, ya. Atau yang kedua, rusak dari sisi kaifiyat, tata cara. Ya, banyak orang tidak memahami kaifiyat, tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian rusak dari sisi keikhlasan, ya, niat. Maka ini maksudnya wa in fasadat, kalau salatnya ini rusak, ya. Dan juga rusak dari sisi pelaksanaan, ya, tidak memperhatikan tumakninah, tidak memperhatikan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, ya. Maka apa balasannya? Fasada sa'iru amalihi, maka akan rusak pula amal-amalnya yang lainnya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Nah, orang yang salat celaka. Namun jangan sampai di sini dipotong ayatnya. Lanjutannya, siapa yang salatnya celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang dia lalai dari salatnya. Dia salat tapi lalai. Lalai dari mana? Lalai dari sisi waktu. Selalu mengulur-ulur salat. Tidak salat tepat pada waktu, padahal tidak ada kesibukan, atau justru mencari-cari kesibukan sehingga nantian diulur-ulur waktunya.
ini model sholat semacam ini sholatnya orang-orang munafik. Ya, jadi mengulur-ulur waktu padahal tidak ada sebab. Ya, ini ciri khas sholatnya orang munafik. Ya, jadi mereka orang-orang munafik ini disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka selalu menunggu-nunggu waktu sholat itu. Nah, nanti kalau sudah mau habis waktunya, baru mereka sholat. Ya, dan mereka sholatnya sangat cepat. Digambarkan seperti seekor burung yang mematuk makanan di tanah itu. Ya, cepat sholatnya. La yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Maka ini kita berlindung kepada Allah dari sifat semacam ini. Kita minta kepada Allah ya agar kita tidak digolongkan orang yang celaka padahal sholat. Ya, binasa padahal sholat. Ya, kemudian lalai dari sisi apa? Lalai dari sisi pelaksanaan tadi, kaifiat. Banyak orang yang belum tahu bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Pokoknya yang penting sholat. Ya, yang penting sholat. Cara takbir yang benar bagaimana, cara ruku yang benar bagaimana, cara sujud yang benar bagaimana, cara duduk antara dua sujud yang benar bagaimana, cara duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Ya, banyak. Ya, maka ini kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa memperbaiki amal kita. Ya, ingat satu ayat yang sering kita baca. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Makanya oleh karena itu amal kita ini harus kita perbaiki. Ya, para ulama salaf dahulu mereka tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan banyak amal, namun mereka menyibukkan dirinya dengan memperbaiki amalnya. Ya, memperbaiki amalnya. Apakah ini sholatnya sudah benar, puasanya sudah benar? Ya, sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya, ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Ya, perbaiki amal kita jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, keutamaan bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menghadiri salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutwatin tamshiha ila salati shadaqah." Setiap langkah yang dia ayunkan langkahnya menuju salat itu dihitung sedekah. Ya, sedekah. Maka ini keutamaan ya bagi orang-orang yang bersegera hadir ke masjid melangkah ke kakinya, maka setiap langkah kakinya itu ya sebagai sedekah bagi dia, bahkan sebagai penghapus dosanya dan pengangkat derajatnya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya disebutkan innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba kalau dia berdiri salat maka akan didatangkan dosa-dosanya seluruhnya dan akan diletakkan di kepalanya dan di kedua pundaknya. Setiap dia rukuk dan setiap dia sujud maka berguguranlah dosa-dosanya. Ya, berguguranlah dosa-dosanya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Maka ini kabar gembira dan sekaligus dorongan bagi kita agar kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ibadah sholat.
Ya, dan kita hendaknya minta kepada Allah agar kita ini digerakkan hati kita untuk bersegera salat tepat pada waktunya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu amalil afdal?" Amalan apa yang paling mulia, yang paling utama? Maka Rasul mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa bisa menjaga ibadah salat, karena ukuran baik dan tidak baiknya amal-amal kita selain ini tergantung dari salat kita. Nah,